Kebangkitan Kekaisaran Romawi. Pada abad ke-8 Masehi, di sebuah daerah yang subur di semenanjung Italia, berdirilah sebuah kota kecil di tepi sungai Tiber, Roma. Menurut legenda, Roma didirikan pada tahun 753 SM oleh saudara kembar Romulus dan Remus, yang dibesarkan oleh seekor serigala betina. Romulus akhirnya membunuh Remus dan menjadi raja pertama Roma. Awalnya, Roma adalah kerajaan yang diperintah oleh raja-raja Etruria. Namun, pada tahun 509 Masehi, rakyat Roma menggulingkan raja terakhir mereka, Tarquinius Superbus, dan mendirikan Republik Romawi. Dalam sistem republik ini, Roma diperintah oleh senat dan 2 konsul yang dipilih setiap tahun. Dengan sistem politik yang kuat dan pasukan militer yang tangguh, Roma mulai memperluas wilayahnya. Perang Punisia melawan Kartago, 264–146 Masehi, mengukuhkan Roma sebagai kekuatan dominan di Mediterania. Jenderal besar seperti Scipio Africanus berhasil mengalahkan Hannibal, salah satu jenderal terbaik Kartago, dalam pertempuran Zama. 7 Raja Roma. Romulus, 753–716 Masehi. Pendiri dan raja pertama Roma. Menciptakan Senat Romawi, yang terdiri dari para penasihat dari keluarga-keluarga bangsawan, patricians. Mendirikan tradisi, penculikan wanita Sabine, untuk memperkuat populasi Roma. Raja kedua. Numa Pompilius, 716–673 Masehi. Seorang raja bijak dari suku Sabine. Memperkenalkan banyak aspek keagamaan, termasuk jabatan pendeta tertinggi, Pontifex Maximus. Raja ketiga. Tullus Hostilius, 673–642 Masehi. Seorang raja yang agresif dan militeristik. Memperluas wilayah Roma dengan menaklukkan Alba Longa. Raja keempat. Ancus Marcius, 642–617 Masehi. Membangun infrastruktur, termasuk pelabuhan Ostia di tepi Laut Tengah. Raja kelima. Tarquinius Priscus, 617–579 Masehi. Raja pertama dari bangsa Etruria. Memperkenalkan simbol kekuasaan seperti kursi emas, sella curulis, dan toga ungu. Raja keenam. Servius Tullius, 579–535 Masehi. Memperkenalkan reformasi sosial dan militer. Membagi masyarakat menjadi kelas-kelas berdasarkan kekayaan, bukan keturunan. Raja ketujuh. Tarquinius Superbus, 535–509 Masehi. Raja terakhir Roma, yang dikenal sebagai penguasa tiran. Ia digulingkan oleh bangsawan Roma setelah putranya menculik Lucretia, seorang wanita bangsawan terhormat. Transformasi menjadi kekaisaran. Meski Republik Romawi berkembang pesat, perselisihan internal mulai muncul. Julius Caesar, seorang jenderal dan politikus berbakat, muncul sebagai pemimpin yang ambisius. Setelah kemenangannya dalam Perang Gallia, 58–50 Masehi, ia melawan Senat Romawi dan menjadi diktator seumur hidup. Namun, pada tahun 44 Masehi, Caesar dibunuh oleh para senator yang takut akan kekuasaannya. Kematian Caesar memicu perang saudara yang akhirnya dimenangkan oleh keponakannya, Octavianus. Pada tahun 27 Masehi, Octavianus mengakhiri republik dan mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar pertama Roma dengan gelar Augustus. Inilah awal dari Kekaisaran Romawi. Di bawah pemerintahan Augustus dan para penerusnya, Roma mencapai masa keemasannya yang dikenal sebagai Pax Romana, 27 Masehi, 180 Masehi. Selama hampir 2 abad, Kekaisaran Romawi menikmati stabilitas, kemakmuran ekonomi, dan kemajuan budaya yang luar biasa. Kejayaan Kekaisaran. Roma tumbuh menjadi kota terbesar di dunia dengan bangunan megah seperti Kolosseum, Pantheon, dan Forum Romawi. Infrastruktur seperti jalan raya, saluran air, akueduk, dan sistem hukum yang maju menjadikan Roma sebagai pusat peradaban dunia. Kaisar-kaisar seperti Trajanus, 98–117 Masehi, memperluas wilayah kekaisaran hingga mencakup sebagian besar Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Hadrianus, 117–138 Masehi, memperkuat perbatasan dengan membangun tembok Hadrian di Inggris. Di sisi budaya, Kekaisaran Romawi mengembangkan hukum Romawi yang menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern. Bahasa Latin juga berkembang menjadi akar bahasa-bahasa Eropa seperti Italia, Prancis, dan Spanyol. Namun, seiring berjalannya waktu, Kekaisaran mulai mengalami kemunduran. Kemunduran dan kejatuhan Kekaisaran Romawi. Mulai abad ketiga Masehi, Kekaisaran Romawi menghadapi berbagai tantangan, seperti 1. Serangan dari bangsa barbar, bangsa Goth,
Hun, dan Vandal terus menyerang perbatasan Roma. 2. Krisis ekonomi, inflasi dan pajak yang tinggi melemahkan ekonomi. 3. Korupsi dan perebutan kekuasaan, kaisar sering digulingkan atau dibunuh oleh jenderal mereka sendiri. Pada tahun 285 Masehi, Kaisar Diokletianus membagi kekaisaran menjadi dua, Kekaisaran Romawi Barat, beribu kota di Roma, dan Kekaisaran Romawi Timur, beribu kota di Konstantinopel. Meskipun Kekaisaran Romawi Timur bertahan hingga 1453 sebagai Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Romawi Barat semakin melemah. Pada tahun 476 Masehi, Romulus Augustulus, kaisar terakhir Roma, digulingkan oleh pemimpin Goth, Odoaker. Ini menandai akhir dari Kekaisaran Romawi Barat. Jadi kesimpulan, asal-usul Roma adalah perpaduan antara mitos dan sejarah. Legenda Romulus dan Remus memberikan identitas heroik bagi Roma, sementara catatan sejarah tentang 7 raja pertama menunjukkan bagaimana kota kecil itu berkembang menjadi pusat peradaban yang kuat. Kerajaan Romawi mungkin berakhir pada tahun 509 Masehi, tetapi itu hanyalah awal dari kejayaan yang lebih besar, Republik dan Kekaisaran Romawi. Dari sebuah desa kecil di Sungai Tiber, Roma tumbuh menjadi salah satu peradaban terbesar dalam sejarah umat manusia. Itulah kisah lumayan panjang tentang asal-usul kerajaan Romawi. Makasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.